Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bisyahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bertemu lagi dalam keadaan masih berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala ibadah kita, bentuk ibadah kita, kebaikan kita oleh Allah dilipat gandakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita pertama panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak-anakku, mari kita dengarkan kisah detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sakit. Tetapi pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW dalam keadaan sakit dan lemah. Ketika yang terakhir kali Rasulullah berada atau khutbah setelah melaksanakan sholat wajib bersama para sahabatnya. Wahai para sahabatku, aku ingin bertanya kepadamu, apa aku pernah menyakiti hatimu? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau tidak pernah sedikit pun menyakiti hatiku. Engkau selalu memberikan contoh yang terbaik untuk umat-umatku. Rasulullah pun penasaran sekali. Langsung Rasulullah pun bertanya, benarkah engkau tidak pernah disakiti oleh saya atau oleh aku? Ketika itu ada yang namanya Ukasah. Dia datang menghadapi Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau pernah menyakiti hatiku. Engkau pernah menyakiti badanku. Engkau pernah memecut badanku. Ketika pada waktu itu dalam keadaan perang Badar. Para sahabat pun tidak percaya bahwa Rasulullah pernah mencabut Ukasah. Wahai Ukasah, engkau tidak sopan kepada Rasulullah berkata seperti itu. Ukasah pun tetap berbicara, engkau pernah memecut badanku. Kata Ukasah, wahai Rasulullah, bukalah bajumu. Rasulullah mengikuti apa yang disuruh Ukasah. Wahai Ukasah, kata Umar, kenapa engkau tidak sopan kepada Rasulullah SAW? Ketika itu Rasulullah dengan sendirinya membuka yang namanya baju Rasulullah SAW. Pada waktu itu Ukasah mutar-mutar yang namanya itu pedang dan pecutnya. Para sahabat pun dengan tidak percaya bahwa Ukasah itu seperti itu. Tetapi setelah dibukanya baju Rasulullah SAW, Ukasah langsung membuang pedang dan pecutnya tersebut. Maka dipeluknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, engkau tidak pernah menyakitiku, tapi aku ingin memeluk dirimu. Dengan keharuman badan Rasulullah SAW, Ukasah memeluk dengan erat-erat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW dengan singkat cerita pulang ke rumahnya dan berbaring di pembaringan Siti Aisyah, dan ada putrinya itu Fatimah. Ketika itu ada tamu yang mengetuk pintu. Diketuklah pintu dan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Fatimah pun menjawab, Waalaikumsalam. Mohon maaf bahwa baginda Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Rasulullah pun mempersilahkan tamu tersebut untuk datang. Wahai Fatimah, silahkanlah. Tamu itu adalah malaikat yang akan menjemputku menghadapi Allah. Fatimah pun
terdiam diri dan sedih ketika Rasulullah akan diambil oleh malaikat maut. Datanglah malaikat maut untuk menjemput Rasulullah. Ketika itu Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat maut, kemanakah malaikat Jibril?" Setelah itu datanglah malaikat Jibril menghadapi Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku datang di hadapanmu, bahwa engkau akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga sudah aku buka. Para malaikat sudah menjemputmu di arsy-Nya Allah." Rasulullah pun tidak tersenyum. "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak tersenyum? Sedangkan engkau akan masuk jannahnya Allah." Setelah itu Rasulullah berpikir, ummati, ummati dan ummati. Tidak lama kemudian bahwa Rasulullah diambil atau dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Perlahan-lahan mulai dari kaki Rasulullah SAW diambilnya. Rasulullah begitu dahsyatnya sakitnya ketika diambil nyawa. Ketika akan dicabut nyawa, "Wahai Rabbana, hanya kamilah, hanya sayalah," kata Rasulullah, "yang bisa merasakan dahsyatnya sakitnya sakaratul maut. Jangan sampai dialami oleh umat-umatku." Setelah itu Rasulullah dengan berjalannya waktu, dengan detiknya, dengan berbaringnya Rasulullah ketika itu diambil dari sedikit-sedikit mulai dari kaki. Setelah itu Rasulullah menuju ke tangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Sebelum Rasulullah menyebutkan la ilaha illallah, melafalkan la ilaha illallah, Rasulullah berpesan, "Jagalah sholat umat." Setelah itu baru Rasulullah SAW wafat. Dengan keheningan pada waktu itu, yang namanya istri Rasulullah dan putrinya Fatimah menangis ketika Rasulullah itu wafat. Dan diumumkannya oleh Siti Aisyah, "Wahai para sahabat, bahwa Rasulullah SAW sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala." Pada waktu itu para sahabat tidak percaya bahwa Rasulullah itu akan wafat. Tetapi dengan izin Allah Rasulullah SAW wafat menghadapinya. Dan Umar pun berkata, "Wahai para sahabat, apabila engkau ingin selamat, makalah jangan engkau tinggalkan dua perkara, yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu, jagalah salat kalian dan selalu membacakan dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW." Dengan keheningan kota Madinah, ketika wafatnya Rasulullah SAW, maka di situ bahwa yang namanya kota Madinah hening sekali ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW. Baik anak-anakku, supaya kita selamat dunia dan akhirat, marilah kita pegang teguh Al-Quran dan hadis. Untuk itu, ibu selalu di dalam ucapan atau dalam pembelajaran ibu selalu mengingatkan untuk melaksanakan sholat. Sholat adalah suatu tiangnya agama. Sholat adalah yang perlu kita atau kewajiban kita harus kita kerjakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Apabila engkau ingin selamat dunia akhirat, ikutilah, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis. Insya Allah kalian akan menjadi sukses dunia dan sukses akhirat. Untuk itu, bahwa detik-detik Rasulullah SAW sangat sedih sekali. Kita selalu mengucapkan salat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang tidak terlepas dalam melaksanakan salat. Dan begitu juga kita selalu berhubungan langsung dengan Allah dalam melaksanakan salat. Hablum minallah. Tatkala kita dipanggil untuk melaksanakan salat, segeralah untuk melakukan salat, karena kita sudah rindu dengan Allah. Baik anak-anakku, itulah kisah detik-detik Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah SAW. Untuk itu mudah-mudahan ketika kita berhadapan dengan Allah,
kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita selalu dalam ada kebaikan dan kebaikan kita, dan dikenang oleh masyarakat dengan orang-orang kita di sekitar kita dengan hanya kebaikan-kebaikan kita. Baik anak-anakku, mudah-mudahan walaupun hanya sedikit bermanfaat, ibu kita tutup dengan bacaan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.